Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana dengan ujung NIM 028. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Ada dua nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam, dan yang kedua tentang nilai-nilai universal yang buruk dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Dalam perekonomian, kebebasan bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Kemudian, dalam usaha ada kebebasan untuk menjual atau berbisnis dengan prinsip kebebasan ini. Banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang, dan kebebasan ini harus dibatasi dalam hal-hal seperti penentuan harga barang-barang dan jasa. Walaupun adanya suatu kebebasan dalam dunia ekonomi, tetapi juga harus tahu dan mempergunakan kebebasan dengan sebaik mungkin, tidak memanfaatkan kebebasan supaya bisnis yang dijalani menjadi lancar, seperti menghalalkan segala cara dan tidak menjual atau menggunakan benda-benda yang haram menurut agama, dan juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan penipuan. Kedua, tentang keadilan. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Islam menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, tentang maslahah. Arifin Hamid menjelaskan bahwa maslahah dalam pengertian umum ialah dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas, seperti maksud di dalamnya kegiatan ekonomi. Keseimbangan ekonomi seorang muslim. Ada 3 bagian yang menjelaskan tentang keseimbangan. Yang pertama, keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua, keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Dan yang ketiga, tentang keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah, nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku. Kelima, tentang tolong-menolong. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong antara sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah, dan lain-lainnya. Konsep tolong-menolong dalam ekonomi Islam akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik secara langsung maupun tidak, karena prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam merupakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan umat yang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata. Akhir, tentang persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip tauhid yang dibawa Islam yang mengajarkan tiada Tuhan selain Allah memiliki persamaan antara manusia, bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atau warna kulit dan keadaan fisik. Mereka sama semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak seperti dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia sama di depan Tuhan. Yang kedua, tentang nilai-nilai universal yang buruk atau yang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ada riba. Riba artinya tambahan. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman dalam transaksi bisnis. Kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama, riba fadhi adalah tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua, riba yad. Riba yad adalah jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serta diterima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Yang ketiga, riba nasi'ah adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Yang keempat, tentang riba
Card adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yang kedua tentang gharar. Menurut Imam Malik, gharar adalah bentuk jual beli di mana objek atau barangnya belum ada sehingga barang yang dibeli belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Kemudian ada jenis-jenis gharar yang diantaranya ada jual beli barang yang belum ada seperti jual beli habal atau halbala, janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, "Aku jual tanah kepadamu seharga 50 juta, namun ukuran tanahnya tidak diketahui." Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan juga terdapat pada harga barang dan pada akad jual belinya. Juga tentang maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan maisir adalah perjudian. Yang keempat tentang zalim. Zalim adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ada berbagai bentuk macam zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim kepada anggota tubuh. Yang ketiga, zalim kepada harta. Yang keempat, zalim kepada manusia. Dan yang kelima, zalim kepada sesama makhluk hidup. Kelima, ada tadlis. Tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Keenam, ada subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram. Yang terakhir ada khianat. Khianat adalah satu sifat dari orang yang munafik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, apabila berbicara berbohong, dan apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Ada berbagai macam bentuk khianat seperti khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya, khianat dalam bidang ilmu seperti memalsukan sebuah hadis, menyebarkan aib orang lain, berkhianat dalam titipan barang, menolak pemberian bantuan padahal ia mampu menolong, khianat dalam berjanji, khianat antara suami istri, dan masih banyak lagi bentuk khianat dalam kehidupan. Itulah tadi hasil materi yang saya paparkan mengenai nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.